Tapi kami penuh ucapan syukur Tuhan di pagi hari ini. Tuhan telah bangunkan kami Tuhan. Dan kami awali seluruh aktivitas kami Tuhan mencari wajah-Mu. Lewat persekutuan Zoom meeting gerbang pagi hari ini kiranya Engkau ada di tengah kami. Bahkan Tuhan tempat di mana kami berada. Kami semua dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan pagi hari ini dan umat Tuhan yang mendengarkan. Biarlah kami sama-sama diberkati. Nama-Mu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Bapak Ibu yang Tuhan kasih di gerbang pagi hari ini, saya akan mengajak kita langsung membuka firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-4 dan 5 dulu. Yohanes pasal yang ke-17, ayat 4 dan 5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Ini doa, ini judulnya adalah doa Tuhan Yesus ya, buat murid-muridnya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat yang berikut. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Demikian firman Tuhan. Tentunya yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan dengan telinga rohani yang tajam tentunya. Dan firman yang kita dengarkan tadi benar-benar harus jatuh di tanah hati kita yang subur. Nah saudaraku, saya masih berbicara tentang visi misi Tuhan melalui gembala sidang kita. Tentunya adalah tahun kemuliaan. Nah, dari tadi saya ikuti pujian, selalu berbicara tentang kemuliaan. Dan puncaknya ketika kata-katanya tadi dalam pujian tadi, puncaknya tentunya kita tahu bagaimana ketika bait Allah akan disahkan, diresmikan, ya, di perjanjian waktu masih di bait Allah itu, kemuliaan Allah pun turun di bait Allah itu. Dan apa yang terjadi? Semua imam-imam yang ada itu tersungkur jatuh, gak tahan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ternyata kemuliaan Tuhan itu bukan cuma sekedar diucapkan kata-kata, atau di dalam kemuliaan itu ada kuasa. Sehingga imam-imam yang melayani di bait Allah ketika kemuliaan Tuhan memenuhi bait Allah, mereka pun jatuh tersungkur. Nah saudara, mungkin di zaman modern ini, gereja di zaman modern, mendengar kata kemuliaan itu sudah biasa ya, atau sudah menjadi kata sehari-hari. Tapi saya berharap pujian tadi itu sudah benar itu, bahwa ketika bait Allah dipenuhi oleh kemuliaan Allah, maka itu artinya ada kuasa Allah yang turun, dan itu artinya Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka saat itu, dan mereka nggak tahan untuk melihatnya, mereka tersungkur, yang mereka mungkin yang datang dengan keangkuhan, kesombongan, jatuh di dalam hadirat Tuhan, jatuh dalam kemuliaan Tuhan, dan bla bla bla. Oke, nah hari ini kaitannya dengan firman Tuhan itu apa ya? Aku telah mempermuliakan engkau. Ini doa Tuhan Yesus buat murid-muridnya. Tentunya kalau kita tahu nanti baca judulnya, dia berdoa kepada Bapa di surga. Aku telah mempermuliakan engkau. Saudaraku, kita ada di tahun kemuliaan. Tentunya yang kita tahu, kemuliaan Tuhan ada atas kita. Tapi dengar, ada syaratnya. Pertama-tama kita harus mempermuliakan Tuhan dulu. Barulah kemuliaan Tuhan atas kita. Nah, persoalannya kita kadang-kadang rebut, yes, kemuliaan Tuhan, ini tahun kemuliaan, saya mengalami kemuliaan. Tetapi firman Tuhan tetap ada tangga nadanya tentunya ya. Pertama-tama kita harus memuliakan Tuhan. Nah, tentunya ada banyak cara memuliakan Tuhan, tapi pagi hari ini saya hanya mengambil seperti firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi adalah doa Tuhan Yesus. Itu yang saya ambil contoh ya. Ada banyak cara memuliakan Tuhan, tapi salah satunya tentunya ini, aku telah mempermuliakan engkau. Sebegitu yakinnya Yesus berkata kepada Bapa di surga, aku telah mempermuliakan engkau. Nah, dengan cara apa Yesus menerangkan kepada saudara dan saya, dia memuliakan Bapa di surga? Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, oke, dengan jalan, ya. Artinya ini jalan yang Tuhan beritahu kepada saudara dan saya. Bagaimana dia mempermuliakan Bapa di surga. Yaitu dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Katakan amin. Gak usah cari cara. Pagi hari ini gak usah susah-susah mikirin bagaimana cara memuliakan Tuhan. Salah satu caranya yang harus kita kerjakan adalah
menyelesaikan, itu yang pertama, menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadamu dan kepadaku, menyelesaikan tuntas, selesai, tas, tuntas. Itulah cara memuliakan Tuhan. Jadi jangan kita bingung-bingung, bagaimana cara melakukan, jangan suami itu bertanya, bagaimana cara saya memuliakan Tuhan? Ya selesaikan tugas yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Saya harus menyelesaikan, dan tentunya kita semua mendapatkan rema, berbeda-beda cara menyelesaikan. Tapi saya yakin kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita tahu apa tugas kita karena Tuhan masing-masing sudah berbicara pada kita, dan itu harus diselesaikan. Tugas yang Tuhan telah bebankan kepada kita. Tentunya dengan cara yang berbeda satu yang lain, tapi saya punya tugas yang saya tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Tetapi satu hal, maka saya tertuju pada Tuhan. Pokoknya aku harus menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepadaku. Apapun rantangannya, apapun halangannya, aku harus menyelesaikan. Karena dengan cara itu aku memuliakan nama Tuhan. Amin. Nggak usah susah pikir-pikir bagaimana caranya. Selesaikanlah pekerjaan yang Tuhan berikan kepadamu. Nah tentunya di dalam Alkitab banyak sekali contohnya saya tidak akan berikan, tapi salah satu contoh yang sederhana aja. Tentunya pekerjaan Tuhan berikan pada kita banyak, adalah amanah agung. Apa firman Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Oke? Semua tapi itu semua kita sudah tahu, dan itu target kita masing-masing. Kita harus menjadikan semua bangsa itu muridnya Tuhan. Pergilah, jadikanlah, dan kita harus pergi. Tetapi saya mau bicara secara hal-hal yang lain tentunya di pagi hari ini. Kita untuk rumah tangga aja dulu lah ya. Rumah tangga dulu. Bagaimana kita mau ke Samaria, Yudea, sampai ke ujung dunia? Wong Yerusalem aja kita nggak bereskan, kan? Yerusalem kita sendiri nggak kita bereskan, nggak selesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan pada kita, baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, baik sebagai anak. Kita punya tanggung jawab masing-masing, dan kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita nggak boleh, kita nggak perlu takut untuk mempertanggungjawabkan pada orang lain, tetangga kita, siapa mereka. Saya harus mempertanggungjawabkan itu pada Tuhan dengan menyelesaikan bagianku sebagai istri tentunya. Amin. Dan suamiku juga mempunyai bagian tanggung jawab, kewajiban yang harus dia selesaikan di hadapan Tuhan. Dengan cara itulah dia memuliakan Tuhan sebagai kepala rumah tangga. Nah kita tahu yang penting, paling penting yang saat kehidupan sehari-hari, saya bicara tentang rumah tangga, bagaimana Nuh ketika mendapatkan perintah, cerita tentang Nuh sudah kita hafal dari sekolah minggu ya. Ketika Nuh mendapatkan perintah untuk dia menyelesaikan bahtera itu. Wah, ini bukan pekerjaan gampang, saudaraku ya. Dengan ukuran-ukuran yang Tuhan berikan, nggak boleh melenceng. Jangan suka-sukanya Nuh, karena dia susah menggergaji, dia menggergaji kayu-kayu itu, jadi dia tambahin sedikit sentimeternya. Tidak boleh. Tapi firman Tuhan, kalau ini saya harus bacakan bagi saudara, sekalipun kita semua sudah tahu, tapi ini sangat terkenal bahasanya dia, dan saya pun sangat-sangat diberkati dengan perkataan dengan ini. Ya, Kejadian 7 ayat yang kelima. Kejadian 7 ayat yang kelima, aduh banyak sih sebetulnya ya. Atau dari Kejadian 6 juga ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, nggak separuh loh, semuanya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, saudaraku. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita, PR kita untuk cara memuliakan Tuhan. Suamiku harus melakukan semuanya, nggak boleh taat separuh. Dengarkan, taat separuh dan tidak taat itu sama dengan pemberontakan. Ya, taat separuh dan tidak taat sama Jo. Itu semua pemberontakan. Jadi orang-orang bilang sama Jo itu. Pokoknya kamu taat cuma separuh, 3/4 dan tidak taat sama sekali, sama Jo, itu pemberontakan. Nah, kita harus mengambil contoh tentunya kayak Nuh ya. Dia menyelesaikan semua apa yang Allah perintahkan, baik ukuran-ukurannya, semuanya, kayunya terbuat dari kayu gofir, yang nggak boleh ganti. Dan saudara tahu kayu gofir adanya di mana? Itu bukan di lembah loh, di bukit loh. Kayu gofir adanya di bukit. Saudara bisa bayangkan seorang Nuh, dia harus kerjasama bersama istri, anak-anaknya untuk naik ke bukit, untuk mengambil kayu gofir, karena dia nggak boleh ganti kayu itu dengan kayu jati, atau kayu merbau, atau apapun itu namanya, semau-maunya dia. Saudaraku, apa yang Tuhan telah firmankan pada kita, nggak boleh kita ganti, kurangi, tambahin sedikit, agar supaya agak lebih lega kita. No, lakukan seperti yang Tuhan tentukan. Nah saudara, jadi saya pelajari, untuk
taat sepenuhnya, itu ada harga yang kita harus bayar. Amin, saudaraku. Ada air mata, berdarah-darah. Saudaraku, nggak gampang untuk taat sepenuhnya, berdarah-darah. Tapi Tuhan perhitungkan darah-darahmu yang mengalir, kerinduanmu mengalir-ngalir. No, dia naik ke bukit untuk ngambil kayu gofir. Itu bukan dengan santai. Mungkin terluka-luka kakinya bersama anak menantu dan istrinya untuk mengambil kayu yang harus dia bawa turun, dan dia harus lakukan itu. Dia nggak ganti kayu, tetap kayu gofir. Bagaimana dia menggergaji dengan ukuran yang Tuhan sudah bilang 300 kali sekian-sekian. Itu bukan angka keramat, tapi Tuhan taruh angka-angka itu supaya Nuh nggak liar membangun Batra. Itu bukan angka keramat. Itu ada aturan supaya Nuh nggak liar. Saya ulangi, Nuh nggak liar. Grace Maningkas nggak boleh liar melakukan apapun. Harus apa yang Tuhan taruh. Apapun dunia katakan tidak terprogram, pokoknya sudah terprogram di dalam diriku. Karena Roh Kudus telah berbicara kepadaku. Amin, saudaraku. Masing-masing kita, Nuh mendengar sendiri apa yang harus dilakukan, program dari Allah, Tuhan sudah taruh, dan kita masing-masing nggak bisa mengkritik orang lain karena program itu Tuhan taruh di dalam diri kita masing-masing. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, dan saya melihat Nuh melakukan, ya apa tadi saya belum bicara sempurna ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu nggak kurang. Aduh, saya katakan ini manangis nih, berdarah-darah ini kalau sampai. Lalu Nuh melakukan segala. Aduh, saya persembahkan firman Tuhan ini buat suamiku dulu, buat diriku dan buat anak-anakku. Kita harus melakukan segala. Nggak boleh taat separuh, nggak boleh 3/4. Sama juga dengan pemberontakan, dengan tidak melakukan apa-apa. Apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Ya, saudaraku. Dan ayat pasal 7 ayat ke-5, itu sama juga bunyinya. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Wow. Saya katakan, saudaraku, untuk bisa taat sepenuhnya, tadi saya sudah katakan, ada harga yang harus kita bayar. Ada olokan. Dan saya sudah tahu waktu Nuh membangun itu kan diolok-olok. Karena Tuh bangun di mana kan? Kita sudah tahu ceritanya di sekolah minggu. Diketawain bangsa itu, diketawain dunia, tapi nggak apa-apa. Maju aja terus. Maju lakukan demi ketaatan, karena saudara tahu apa yang Tuhan taruh PR dalam dirimu. Nggak usah ikut-ikutan, nggak usah pakai apa yang orang ngomong, nggak usah peduli dengan orang ngomong. Karena kita harus bertanggung jawab, pertanggungjawabkan pekerjaan kita hanya kepada Tuhan. Katakan amin, amin dan amin. Nah, kita harus pertanggungjawabkan. Kita harus memiliki jiwa roh prajurit, pahlawan yang harus menyelesaikan bagian kita. Amin, saudaraku. Nah, saya pelajari singkatnya. Ketika selesai Bahtera itu dengan ukuran-ukuran yang tepat dan bla bla, keluarga ini masuk dan Tuhan suruh masuk. Tuhan yang mengunci dari luar, bukan menunjuk. Tuhan mengunci dari luar, ya. Tuhan yang mengunci dari luar Bahtera ini, sehingga pemusnah tidak dapat masuk lagi ke dalamnya. Ya, saudaraku, saya pelajari lewat Alkitab, apa sih rahasia Nuh sehingga dia bisa berhasil? Wow, rupanya itu diawali dengan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Kelihatannya simpel dan sederhana, tapi ini yang kita butuhkan untuk kita bisa sanggup taat menyelesaikan bagian kita. Nggak peduli kita diolok, nggak perlu kita dibully, nggak perlu kita diomongin, lakukan aja. Karena yang kita butuhkan adalah Kejadian pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-8. Sederhana, demikian firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Rupanya yang kita butuhkan untuk supaya kita menyelesaikan bagian kita, dengan cara itu kita memuliakan Tuhan, yang kita butuhkan adalah cuma satu. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Amin. Yang kita butuhkan hanyalah kasih karunia Tuhan. Saya ulangi, yang saya butuhkan, Grace Maningkas butuhkan untuk saya bisa menyelesaikan pekerjaan bagianku, hanya satu. Aku butuh kasih karunia Tuhan. Amin. Dan saudaraku tahu apa kasih karunia Tuhan? Rasanya tahun yang lalu saya sempat sampaikan dalam gerbang pagi. Saya singkat aja dengan satu kata atau dua kata. Kasih karunia adalah kekuatan ilahi. Amin. Kekuatan ilahi. Tanpa kekuatan ilahi, gua nggak akan bisa menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan taruh dalam saya. Tanpa kekuatan ilahi, bullshit suamiku bisa menyelesaikan pekerjaannya. No. Kita tidak bisa menyelesaikan dengan ketaatan yang sempurna.
kecuali kita butuh kasih karunia Tuhan. Karena itu dalam 2 Korintus berkata, jangan kamu sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Katakan amin. Kita sudah terima kasih karunia, kita sudah terima kuasa Tuhan 100, umpamanya 100 kilo, tapi yang kita pakai cuma setengah kilo. Why? Kamu pandang enteng tentang kasih karunia Tuhan. Sama seperti Esau memandang enteng hak kesulungan itu. Bukankah di dalam dirimu ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kamu menyelesaikan itu, sekalipun berdarah-darah, nggak apa-apa. Orang yang memiliki kasih karunia bukan berarti santai, bukan berarti semua baik-baik saja, fine-fine saja, no. Dan kita ingat bagaimana Paulus berkata, ya, ketika dia dikocok iblis, utusan iblis menggocok dia, tubuhnya, sehingga dia merasa, saya nggak akan bicara tentang rasa sakitnya di bagian mana, tapi dia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan agar utusan iblis itu dienyahkan dari dia. Tapi kita tahu sangat terkenal apa yang ditulis firman Tuhan itu dalam 2 Korintus juga berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, Bro Paulus. Yes, yang kita butuhkan kasih karunia. Cukuplah kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu, Faber, Rahel, Pak Ivan, saya, Sony. Cukup, 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 cukup. Persoalannya kamu memandang enteng, menyanyiakan kasih karunia itu. Cukup kok, cukup. Dengan kasih karunia itu, Paulus, Tuhan katakan pada Paulus, sekalipun dengan pencobaan, tekanan, kamu bisa sampai ke garis final kok. Sekalipun ada tekanan, why? Bukankah cukup kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu? Saya tahu saya harus bisa sampai ke goal, target yang Tuhan berikan kepadaku. Sekalipun dan menangis-nangis. Dan saya mungkin sering katakan, sekalipun dalam penderitaan, tapi aku nggak menderita. Bukan karena sok-sokan, nggak tahu ya, nggak terasa. Nggak terasa, why? Karena ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepadaku. Amin. Bukan karena kuat dan gagahku, karena kasih karunia yang menjadikan aku, menjadikan istri, menjadi ibu, sekalipun dengan menangis. Ada banyak tantangan. Saya sudah sering kali orang Manado bilang kurang obat darah-darah, air mata darah yang mau keluar. Tetapi bertahan kuat, bukan karena kuat dan dibuat-buat, tapi kasih karunia Allah bagiku cukup. Katakan amin. Ngomong dulu sama dirimu sendiri, kasih karunia Tuhan cukup bagiku untuk aku bisa berjalan sampai pada goal dan target. Nggak apa-apa menangis, nggak apa-apa berdarah-darah, nggak apa-apa. Kita bisa sampai kok, kita bisa sampai ke goal dan targetnya Tuhan karena kasih karunia Allah cukup bagi kita. Seperti Nuh, dia menyelesaikan bahtera itu bukan karena kuat, siapalah dia Nuh, dan anak menantunya dan istrinya, perempuan dan semua. Bagaimana mereka menyelesaikan? Wow, karena kasih karunia Tuhan ada padanya. Itu contohnya. Dan juga Paulus, ketika dia minta Tuhan, Tuhan, enyahkanlah iblis yang menggocokku. Tapi Tuhan bilang, no Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahan lah. Wow, dalam kelemahan lah kuasa Tuhan semakin disempurnakan bagi Paulus, bagi saya, dan bagi saudara. Amin, saudaraku, yang kita butuhkan kasih karunia. Dan tentunya kita masih ingat seorang perempuan yang lemah. Siapa namanya? Maria. Ya, ketika malaikat datang kepadanya dan memberitahu dia harus mengandung, bla 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 dan gini, bagaimana mungkin kan? Ya, bagaimana mungkin? Tapi kita ingat bahasa malaikat kepada Maria ya. Saudara mungkin sudah hafal itu dan saya tidak akan buka lagi. Ketika malaikat Tuhan datang padanya, salam kepada perempuan itu, memberikan salam. Engkau perempuan yang mendapat kasih karunia Allah. Yes, Allah menyertaimu. Wow, rupanya Maria sehingga dia sanggup menanggung aib ketika dunia ngata-ngatai dia. Belum kawin tapi kok hamil, bla 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 bla. Tapi dia kuat. Bukan karena kekuatannya, karena kasih karunia menyertai dia untuk dia kuat sampai menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan berikan padanya. Katakan amin. Kalau begitu, yang kamu butuhkan hari ini apa sih? Populer? Uang, deposito, mobil, usahanya berhasil dan bla bla. Yes, amin, amin, amin. Kalau itu Tuhan berikan kepada kita dan memang Tuhan memberikan. Tapi satu hal, kita butuh kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan ingatkan, sebenarnya
sudah cukup kasih karunia pada kita. Tidak mungkin kita nggak maksimal sebagai suami. Nggak mungkin kita nggak maksimal sebagai istri di hadapan Tuhan. Nggak mungkin kita tidak maksimal sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita bisa maksimal menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadamu dan kepadaku. Seperti tadi kita sudah baca pada Yohanes. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan jalan menyelesaikan satu, dua, menyelesaikan, ketiga, menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadamu dan kepadaku. Tentunya berbeda satu dengan yang lain, tetapi caranya tentunya ada banyak cara. Yang tadi saya sudah katakan, pasti tidak santai, pasti menangis. Kita harus serius, tapi santai. Saya serius menyelesaikan, tapi saya santai, merdeka. Karena ada kasih karunia di dalam saya. Saya dengarkan, harus serius loh menyelesaikan pekerjaan itu. Suamiku harus serius menyelesaikan. Saya harus serius. Semua kita harus serius menyelesaikan pekerjaan Tuhan berikan. Tapi santai aja, baik. Karena kita sudah dimerdekakan. Ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga tahun ini menjadi tahun kemuliaan. Bukan lip service, bukan slogan. Tapi benar-benar Yesus katakan, permuliakanlah aku karena aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan tugas pekerjaan yang engkau berikan kepada aku. Dan saya berharap kita semua menyelesaikan bagian kita dengan tidak melihat kiri kanan, dengan tidak menghina yang kiri kanan, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tapi selesaikan bagianmu karena Tuhan berikan kasih karunia kepadamu. Kita tundukkan kepala. Hati kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami Tuhan sebelum kami beraktivitas. Ada kasih karunia Tuhan bagi kami yang cukup untuk kami jalani, kami lewati ya Tuhan. Supaya kami tidak berbuat dosa ketika tantangan datang. Kami bisa menjaga hati dan mulut kami dan pikiran kami. Karena cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami ya Tuhan. Untuk kami menyelesaikan semua yang Kau berikan pada kami. Sehingga dengan demikian kami mempermuliakan Tuhan. Dan Tuhan pun mempermuliakan kami di tahun kemuliaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, buka hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan hati pandanganmu hanya kepada Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah rumah tanggamu dan keluargamu. Diberkatilah seluruh kehidupanmu. Diberkati seluruh pekerjaan aktivitas engkau. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keuanganmu. Supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terimalah berkat anugerah yang sempurna dari Allah Bapa di surga. Melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh pertolongan penyertaan kekuatan penghiburan Roh Kudus. Menyertai engkau dan saya. Rumah tanggamu dan rumah tanggaku. Mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Bersama saya katakan, amin.